Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi Abadi, NIM 191030/110. Di sini saya akan menerangkan laporan hasil saya. Langsung saja untuk bab 1, pengenalan. Yang pertama, pengertian dari MySQL. MySQL sendiri itu terbuat dari salah satu konsep utama yang telah ada sebelumnya, seperti SQL. SQL adalah sebuah konsep pengolahan basis data, terutama pemilihan atau seleksi dan pemasukan data yang memungkinkan pengoperasian data dikerjakan dengan secara motis dari PNP dan Mirani yang merujuk ke jurnal. Dan perintah SQL sendiri itu ada 3, yaitu DDL, Database Definition Language, DML, Database Manipulation Language, TCL, Transition Control Statement dari Vicky dan Hidayat yang 2017 merujuk ke jurnal. Nah, DTL itu apa? DTL itu kumpulan perintah SQL yang digunakan untuk mendefinisikan bagaimana data tersimpan dalam basis data. Contohnya create database, drop database, use, create table, after table, drop table, dan describe. Selanjutnya DML. DML merupakan kumpulan perintah SQL yang digunakan untuk manipulasi data. Adapun perintah SQL termasuk dalam kategori jaringan yang bisa screenshot, update, delete, replace, dan broadcast. Bab 2, pembahasan. Yang pertama itu membuat database dengan menuliskan query create database tokoku. Selanjutnya untuk mengaktifkan database tokoku itu harus menggunakan use tokoku. Selanjutnya kita membuat table. Yang pertama table member. Pertama membuat table member dengan menuliskan query create data member dengan parameter ID member, nama, tanggal lahir sesuai nama integer, tipe data sesuai tipe datanya. Selanjutnya untuk memasukkan tipe datanya. Selanjutnya memasukkan isi datanya seperti yang di atas, insert into table barang, nama, parameter dengan datanya. Selanjutnya itu menambahkan isi barang dengan insert, select, bintang uang barang, tabel karyawan seperti
tabel supplier dengan insert into supplier, nama parameternya, values, data yang ingin dimasukinya. Selanjutnya melihat tabel supplier yang langsung select bintang from supplier. Tabel penjualan. Untuk tabel penjualan sendiri, create tabel penjualan dengan nama parameternya, diikuti dengan input datanya, di mana di sini foreign key-nya itu refer pada tabel member, jadi akan terhubung. Selanjutnya memasukkan isi data penjualan sebagai berikut. Yang tabel penjualan dengan insert penjualan dengan nama parameternya yang ada di enter buat tadi, diikuti values dan data yang ingin diisikan. Selanjutnya melihat data penjualan, select bintang from penjualan. Tabel pembelian, tabel pembelian sendiri sama kayak di atas, create tabel pembelian. Nah, untuk sini foreign key-nya merefer pada yang ID supplier, refer pada tabel supplier, foreign key ID barang refer pada tabel barang, foreign key ID karyawan refer pada tabel karyawan. Untuk melihatnya, untuk memasukkan isi data tabel kayak di atas tadi, dan selanjutnya melihat tabel sendiri itu ketika di atas tadi juga. Syarat bintang from pembelian. Ini contoh, ini hasil dari relasi ERD yang sudah dibuat tadi yang di atas. Jadi terhubung ID supplier terhubung dengan ID supplier yang ada di tabel pembelian, ID barang yang ada di tabel pembelian terhubung dengan ID barang yang ada di tabel barang, dan seterusnya ini. Untuk selanjutnya tentang fungsi aggregate join, group by, backbone, dan yang baru berikutnya. Yang pertama itu menampilkan member yang dapat dalam usul. Dalam sini saya menggunakan select account itu ke data bukan tipe fungsi untuk menjumlahkan yang ada di MySQL sendiri. Jadi nama dari tabel apa, jadi from member di sini tampilkan nama di jumlah member yang terdapat dalam posisi ada 5. Selanjutnya tampilkan nama barang, jumlah barang yang banyak dilihat dibeli, dilihat dari jumlahnya. Sini pakai query juga, select barang. Jadi ini barang itu dari tabel barang dan mengambil nama ID barang, nanti akan ditampilkan di sini dengan parameter-parameter yang ada di tabel dalam semua tabel. Di sini untuk penampilannya sendiri pakai join, jadi untuk menampilkan dua tabel itu harus pakai join. Jadi barang join pembelian on barang, yaitu on itu harus sama foreign key-nya, yaitu terdapat di tabel barang di nama ID barang sama dengan tabel pembelian di ID barang. Jadi untuk nama barang jumlah yang paling sedikit di sini itu ID barang
11110, namanya kemeja, harga 3000, jumlahnya ada 4, seperti itu. Selanjutnya tampilkan banyaknya jumlah aktivitas yang dilakukan oleh supplier dalam transaksi pembelian. Seperti yang ada di atas sama saja. Di sini saya tambahkan order by pembelian. Jadi order by itu diurutkan menurut dari bawah ke atas, bawah ke atas. Di sini ditampilkan dari totalnya itu sendiri itu 10 sampai kecil, besar sampai ke terkecil. Kalau ascending dan descending itu, kalau descending itu terbesar dari terkecil, dan ascending itu terkecil dari terbesar. Di sini saya menggunakan descending. Jadi untuk menampilkan jumlah transaksi dilakukan supplier dalam pembelian itu seperti ini. Totalnya aktivitasnya itu seperti ini. Seterusnya tampilkan total jumlah barang yang dijual dan menggunakan count juga dari tabel pembelian. Jadi untuk barangnya itu ada 4. Selanjutnya tampilkan nama barang, jumlah barang yang dibeli, yang dimana jumlahnya diantara 3 sampai 7. Di sini tampilkan nama barang, jumlah barang yang dibeli, yang mana jumlahnya 3 sampai 7. Di sini pakai query juga yang seperti di atas menggunakan join. Ya, ini dimana nih di opsi ini ada terdapat where ini mengacu pada tabel penjualan, yaitu jumlah barang. Between itu diantara 3 dan sampai 7, itu yang dibelinya. Jadi yang dibeli antara 3 sampai 7 itu sepatu sama tas, seperti itu. Selanjutnya tampilkan nama barang, jumlah barang yang dibeli yang mana jumlahnya kurang dari sampai dengan 5. Seperti yang sama di atas, where-nya sendiri itu mengacu pada tabel penjualan, dapat jumlah barang yang kurang dari 5. Kurang dari 5 itu sendiri terdapat sepatu sama tas itu. Nah, nomor 7, tampilkan nama barang yang paling sedikit dilihat dari jumlahnya. Di sini saya memakai order by lagi. Order by yang mengacu pada tabel pembelian di jumlah barang. Misalnya seperti ini, yang sedikit dibeli itu barangnya, nama barang tas. Tampilkan nama barang. Selanjutnya tampilkan nama barang, jumlah total barang, dan nama supplier pembelian yang memiliki kode SUP-001. Untuk ini where-nya tuh mengacu pada ID supplier yang ada di tabel pembelian, yang dimana itu memakai SUP-001. Untuk nama barangnya sendiri itu topi ya, topi. Selanjutnya tampilkan nama member, nama barang, jumlah barang yang mana dilayani oleh karyawan 001. Untuk nama barangnya sendiri atau ID barangnya sendiri itu
topi yang dilayani oleh karyawan 0001. Untuk tampilkan transaksi penjualan nama barang, jumlah nama karyawan dan yang melayani, yang mana tanggal transaksi 2014 bulan 10 tanggal 25. Di sini pakai join lagi, yang dimana where-nya itu mengacu pada tabel penjualan pada tanggal penjualan 2014 10 sampai 25. Tasnya yaitu mengacu pada nama barangnya itu tas, yang jumlah barangnya ada 4, yang dilayani karyawannya itu karyawan 0002. Berdasarkan kesimpulan yang saya buat untuk laporan ini adalah bahwasanya dalam pengerjaan laporan menggunakan MySQL Workbench itu sendiri dengan mengaktifkan SAM agar bisa terhubung dengan database dan bisa dijalankan untuk menjalankan query itu. Dengan menjalankan di Workbench, query akan tersimpulkan di execution query. Nanti untuk query yang sudah ditulis, misal query 1, dan kita menuliskan query lagi, dan pada query 1 itu bisa diaktifkan kembali dengan Ctrl Enter. Dan seterusnya dalam laporan ini terdapat error saat menjalankan query SQL yang membuat laporan masih gagal. Alhamdulillah bisa menyelesaikan laporan dengan baik. Untuk dapat protokol sendiri seperti ini. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.